Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 9 Juli 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 2 orang yang diduga membakar rumah wartawan dan menewaskan wartawan Riko Sampurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara. Kapolda Gorontalo didampingi Kabid Humas berada di lokasi posko pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango, Gorontalo. Panitia Daerah Polda Papua Barat menggelar sidang terbuka kelulusan akhir penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2024. Sidang terbuka kelulusan akhir ini dipimpin langsung Kapolda Papua Barat. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri berhasil mengungkap pelaku kasus tindak pidana perjudian online dan pornografi sindikat internasional jaringan Taiwan pada Senin 8 Juli 2024. Tipidum Barreskrim Polri berhasil mengamankan 7 orang tersangka kasus perjudian online dan pornografi yang ditangkap di 6 TKP berbeda, yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 14 unit ponsel, 2 laptop, dan 16 perlengkapan live streaming serta 2 situs judi online. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro menjelaskan para pelaku merupakan bagian dari sindikat bandar judi internasional yang dipimpin warga negara Taiwan berinisial K dan W yang merupakan DPO yang datang ke Indonesia dan melakukan praktek perjudian online, kemudian mendirikan kantor operasional di Karawaci, Tangerang. Modus operandinya adalah para pelaku melakukan bagian dari sindikat bandar judi internasional yang dipimpin oleh warga negara Taiwan berinisial K. K sementara masih DPO, kami terus berkoordinasi dengan Hubinter untuk mencari keberadaan K, saudara K. Kemudian yang datang ke Indonesia dan melakukan praktek judi online. Mereka memiliki server yang berada di Taiwan dan kantor operasional yang berada di Tangerang, Karawaci. Kemudian BNA lainnya atas BNA K mempekerjakan warga negara Indonesia untuk menjadi bagian dari sindikat tersebut. Masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda. Ada yang bertugas sebagai admin, ada yang sebagai penyedia rekening, telemarketing, customer service. Berdasarkan penyidikan, praktek perjudian online ini sudah berjalan dalam kurun waktu bulan Desember 2023 sampai dengan April 2024. Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 303 KUHP dan atau pasal 45 ayat 1 dan 3, junto pasal 27 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan ancaman hukuman maksimal selama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Ica Tanasya Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap 2 situs judi online jaringan internasional yang selain menyediakan layanan judi juga memberikan akses live streaming berbau pornografi. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro menyebut
layanan pornografi pada situs itu dibawakan oleh seorang host yang berpakaian minim hingga berhubungan intim saat live. Di mana situs-situs tersebut selalu merubah domainnya dengan bertujuan menyamarkan konten judi pada situs-situs tersebut. Pada situs Hot 51 tersedia 2 layanan, yaitu layanan judi online dan layanan live streaming pornografi. Dalam hal layanan live streaming, sindikat ini merekrut agen yang bertugas mencari streamer atau host. Adapun host tersebut melaksanakan live streaming sambil berpakaian minim atau seksi sampai dengan tidak berpakaian dan berhubungan intim. Sedangkan agen bertugas mengatur jam kerja dan mencatat kinerja host serta mendistribusikan pendapatan host atau gaji maupun bonus. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Polda Sumut berhasil menangkap 2 orang yang diduga membakar rumah wartawan bernama Riko Sampurna Pasaribu dan menewaskan Riko bersama 3 anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Kedua pelaku diketahui berinisial R dan Y. Dalam press release yang digelar pada Senin lalu, Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia Effendi menjelaskan pembakaran rumah Riko Sampurna Pasaribu dilakukan oleh 2 orang pelaku. Kapolda mengatakan keduanya merupakan eksekutor yang diketahui dari hasil pergerakan para pelaku dari rekaman CCTV. Komjen Pol Agung menambahkan sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat melakukan survei ke rumah korban. Pelaku kemudian diketahui membeli sebotol Pertalite dan solar, kemudian mencampurkannya dalam jerigen. Cairan mudah terbakar ini dimasukkan ke dalam 2 botol bekas minuman untuk kemudian menyiramkan bahan bakar tersebut ke rumah korban. Selama melancarkan aksinya, kedua pelaku menutupi wajah dan badan menggunakan sebo atau penutup kepala serta selimut. Saudara Y bertindak selaku eksekutor. Mereka sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi. Mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu, dan kemudian mengeksekusi dengan membakar atau menyemprotkan dulu 2 botol ini ke rumah korban. Kemudian dia melakukan pembakaran. Titik-titik abu yang kita periksa sudah sesuai dengan apa yang dia sampaikan, bahwa dia menyiramkan campuran antara solar dan Pertalite ini ke rumah dan dinding-dinding di depan maupun di samping ke arah kamar korban. Dan ya, yang di arah kamar korban tidak hanya disemprot tapi dibuka tutupnya, kemudian disiram di dalam. Kemudian dia membakar. Sementara itu, pemirsa, keberhasilan pengungkapan kasus pembakaran rumah wartawan ini tak terlepas dari penggunaan metode modern scientific crime investigation oleh penyidik. Metode ini digunakan agar penyidik mendapatkan kesimpulan berdasarkan keidentikan dari berbagai sudut pandang disiplin keilmuan hingga penyebab kebakaran ini dapat terungkap secara terang benderang. Sumatera Utara menekankan bagaimana penyidikan kita itu berbasis pada scientific crime investigasi. Satu model, satu pola bekerjanya penyidik berdasarkan cara kerja ilmiah. Kita olah TKP, bahkan kita mulai dari lakukan pemadaman, lakukan pertolongan untuk mengangkat korban dari lokasi, kemudian mengotopsi, mengolah TKP. Yang kita lakukan tidak hanya sekali, beberapa kali kita lakukan pengulangan, karena kita ingin menemukan fakta dan bukti apa yang ada di dalam TKP ini. Kita kemudian
juga menelusuri hal-hal lain selain daripada di TKP. Kita tentu harus mencari ada apa di sekitar TKP pada saat kejadian. Kita mencari tahu dari berbagai sumber. Saya mencoba untuk kita melihat dari foto satelit. Foto satelit di hari kejadian itu mendung sehingga tidak bisa tembus untuk melihat kejadian. Kita mencari dengan cara yang lain. Untuk kemudian kita akan melakukan langkah-langkah pengolahan dan kemudian penanganan barang bukti yang kita temukan. Alhamdulillah, 30 meter dari lokasi itu kita temukan barang bukti yang ada di sekitar, yang ada di sini, 2 botol minuman kemasan yang ada sisanya. Jadi sudah kita periksa dan kita temukan bahwa sisa bahan bakar yang ada dalam 2 botol ini adalah campuran antara solar dan petrol. Pemirsa, meski telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus kebakaran rumah milik wartawan Sampurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Polda Sumut, masih melakukan pengembangan kasus terkait motif dari para pelaku. Dalam upaya ini, Mabes Polri telah memberikan asistensi dalam penyidikan tersebut. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut pihaknya juga berkoordinasi dengan Dewan Pers agar kasus ini dapat diusut dengan tuntas. Kerjasama dari semua stakeholder, ya, termasuk juga jauh sebelumnya dengan Dewan Pers, telah ditetapkan 2 tersangka, namun tidak terhenti sampai di situ. Dan tentunya landasan yang digunakan oleh Polda Sumut secara scientific crime investigation sudah dilaksanakan. Hari ini kami sampaikan juga, tentu ini masih proses pendalaman terhadap dugaan ada pelaku-pelaku lainnya, yang tentunya 4 yang awal diamankan, 2 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian, kembali lagi, Polda Sumut tetap melakukan langkah-langkah secara saintifik dan berkolaboratif, ya, termasuk dengan teman-teman media. Terima kasih telah juga melakukan kontrol sosial kepada kami, sehingga kami juga mohon doa bekerja secara profesional dan tentunya menjadi informasi bagi semuanya bahwasannya pengungkapan ini dilaksanakan dengan landasannya scientific crime investigation dan kolaboratif. Itu rekan-rekan untuk Sumut. Pemirsa, Kapolda Gorontalo didampingi Kabid Humas berada di lokasi posko pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango, Gorontalo. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.